Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan melakukan survei pada UMKM yang terletak di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. UMKM ini bernama Solehah Collection, di mana diambil dari nama sang pemilik, yaitu Ibu Imro'atus Solehah. Nah, UMKM ini menjual berbagai produk busana muslim, karena di desa ini merupakan kawasan pondok pesantren yang dibilang cukup besar. UMKM ini berdiri sejak tahun 2015 yang didirikan oleh Ibu Imro'atus Solehah sendiri. Dalam UMKM ini terdapat beberapa pegawai, diantaranya bertugas menjaga toko dan di bagian konveksi. Setelah survei dan mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan, transaksi yang terjadi pada bulan Mei, customer, supplier, dan barang dagangannya, selanjutnya kami akan menyusun laporan keuangannya menggunakan aplikasi Accurate dan Zahir. Selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi Zahir. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Cloud Accounting. Setelah mengisi mengenai profil perusahaan, di sini selanjutnya yaitu mengisi data-data, yaitu data nama alamat, data pajak, dan data produk. Untuk yang pertama yaitu mengisi data nama alamat. Di sini saya sudah mengisi customer dan vendor dari UMKM Solehah Collection. Di sini ada Mirna, Intan, Ainun, dan lain-lain. Jika ingin menambahkan data baru, bisa add data, kemudian mengisikan perusahaan, kemudian dan alamatnya, kemudian rekam. Untuk selanjutnya mengisi data pajak. Di sini saya menambahkan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 11%. Jika ingin menambahkan data baru, bisa add data, kemudian kode pajaknya, pajak apa, kemudian presentasi pajaknya, kemudian bisa direkam. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke setting, kemudian mengisi saldo awal akun, saldo awal piutang usaha, utang usaha, dan saldo awal persediaan. Yang pertama yaitu kita akan mengisi saldo awal akun. Di sini sudah mengisi saldo awal akun. Setelah mengisi saldo awal akun, bisa mengisi saldo piutang usaha. Berhubung di UMKM Solehah Collection ini tidak mempunyai piutang usaha, langsung ke hutang usaha. Nah, jika ingin menambah data baru, bisa add baru, kemudian nama pemasoknya siapa, tanggalnya disesuaikan, nomor invoice-nya berapa, dan nilai jumlah hutangnya berapa, kemudian bisa direkam. Kemudian setelah mengisi saldo awal utang usaha, bisa mengisi saldo awal persediaan. Di sini di UMKM Solehah Collection ini sudah ada 5 barang, yaitu gamis Zafira, Rayanza, Naina, Rafina, dan Gina, dengan jumlah stok awal berikut, dengan harga pokok juga berikut. Kemudian total nilainya ini otomatis muncul dalam akunnya sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke transaksi. Transaksi yang pertama yaitu terjadi pada tanggal 9 Mei, pemilik menginvestasikan uang tunai sebesar 50 juta. Transaksi ini masuk ke dalam buku besar, kemudian transaksi jurnal umum. Nah, di sini kode akun untuk transaksi tersebut yaitu bank pada modal disetor sebesar 50 juta. Kemudian rekam. Dan ini berlaku juga untuk tanggal 11, 13, 16, 20, 25, dan 31 pada jurnal penyesuaian. Untuk transaksi selanjutnya yaitu terjadi pada tanggal 14 Mei, yaitu menjual gamis Zafira 1 piece kepada saudari Mirna dan gamis Gina 1 piece kepada saudari Intan secara tunai. Nah, transaksi ini masuk ke dalam penjualan.
Kemudian invoice penjualan. Untuk penjualan sendiri ini memasukkan nama pelanggan, tanggalnya disesuaikan, kemudian nomor barangnya berapa dan dikirim berapa. Nanti biayanya atau total biayanya akan muncul secara otomatis. Kemudian rekam. Nah, transaksi ini juga berlaku pada tanggal 15 Mei, 18, 20, 22, dan 27 Mei. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 21 Mei membayar hutang kepada grosir Gamis Solo sebesar 7 juta. Nah, transaksi ini masuk ke dalam pembelian kemudian pembayaran hutang usaha. Nah, dalam pembayaran hutang ini kita nantinya akan memasukkan nama penerimanya, kemudian tanggalnya disesuaikan, dan nomor invoice-nya ini dimasukkan, otomatis nanti memilih tanggal berapa hutang yang akan dibayar, kemudian jumlah dibayarnya berapa. Kemudian ini di bagian sebesar ini juga diisi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan, kemudian rekam. Nah, transaksi ini juga berlaku untuk tanggal 24 dan 30 Mei 2022. Di mana pada tanggal 24 Mei terjadi pembayaran kepada grosir kain murah sebesar 8 juta dan pada tanggal 30 Mei terjadi pembayaran kepada grosir Gamis Solo sebesar 5 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan merekonsiliasi. Untuk merekonsiliasi sendiri ini masuk ke dalam kas dan bank, kemudian rekonsiliasi bank. Nah, di sini terdapat saldo rekening koran. Yang dimasukkan yaitu saldo banknya, kemudian lanjutkan. Untuk laporannya kita bisa lihat dan bisa unduhnya di bagian laporan. Kita bisa melihat laporan laba rugi, laporan neraca, kemudian transaksi buku semua transaksi, daftar jurnalnya, buku besarnya, dan kemudian jurnal kas keluar dan kas masuk, dan lain sebagainya. Mungkin itu susunan laporan keuangan menggunakan aplikasi Zahir. Itu pencatatan mengenai transaksi sepanjang bulan Mei 2022 sudah dilakukan. Jadi kita bisa tinggal lihat saja di daftar buku besar, history buku besar. Kita setting tanggalnya di tanggal keuangan yang berlaku. Di sini bisa kita lihat hasil transaksi yang pernah terjadi pada bulan Mei 2022. Pertama, tercatat bahwa pemilik menginvestasikan uang tunai sebesar 50 juta, dan kita bisa melihat ketransferan modal pemilik, nama akun yang terkait yaitu bank pada modal sebesar 5 juta. Kemudian transaksi kedua yaitu pada 11 Mei yaitu Soliha Collection membeli perlengkapan senilai 230 juta. Ini kita catat di bukti jurnal perlengkapan pada kas sebesar 230.000. Kemudian pada tanggal 13 Mei terjadi transaksi pembayaran sewa tempat yang bernilai 450.000. Ini kita catat juga di bukti jurnal umum. Kemudian pada tanggal 14 ini Soliha Collection menjual gamis Vira 1 pieces kepada saudari Mirna dan gamis Dina 1 unit kepada saudari Intan secara tunai. Jadi kita bisa lihat ini penjualan tunai untuk kepada Zafira dan juga penjualan tunai kepada Mirna. Untuk penjualan ini biasanya ini berpengaruh pada piutang pada penjualan, karena biasanya di aplikasi Zafira itu memang meskipun penjualan tunai tercatat sebagai receivable dulu, kemudian ada fungsi untuk membayar dan juga ini stock goods sold pada persetujuan barang dagang. Kemudian biasanya setelah itu kita mencetak daftar itu saldo utang dan saldo piutang serta itu daftar nama supplier dan juga duit. Seperti bisa kita lihat di daftar ini ada Tomato. Kalau kita buka maka kita bisa melihat ada grosir kain murah dan grosir Gamis Solo yang menjadi supplier untuk Soliha Collection. Kemudian kita bisa lihat ini daftar pelanggan adalah daftar nama-nama pelanggan yang sudah pernah menjadi pembeli di Soliha Collection. Kemudian setelah itu transaksi berikutnya tanggal 16 Mei membayar biaya air dan listrik sebesar 200.000. Ini kita catat di umum, ini membayar biaya air dan listrik sebesar 200.000. Kemudian
pada tanggal 17 Mei itu terjadi Tolia Collection membeli gamis Ryanza 5 pieces dan gamis Tina sebanyak 3 pieces di grosir kain murah. Jadi misalkan kita melakukan pencatatannya dari awal, maka kita mencatatnya di pembelian, kemudian di faktur pembelian, kemudian kita memilih pemasok siapa. Seandainya pemasoknya baru dan belum tercatat di sistem, maka kita membuat pemasok baru. Tapi seandainya sudah, maka kita pilih di yang sudah ada. Tadi di grosir kain murah 5 pieces gamis Tina dan 3 pieces 5 pieces Ryanza dan 5 pieces gamis Tina. Kita invoice, kemudian membenarkan tanggalnya karena ini terjadi pada tanggal 17 Mei. Selain ini membenarkan invoice date, kita harus membenarkan ship date. Untuk ketik saja, itu quantity-nya 5. Ini unit price-nya biasanya ini diisi seperti yang tadi saya jelaskan mengenai FIFO. Di akhirnya itu bisa menggunakan 2 sistem, yaitu FIFO dan juga average harga pembelian. Tapi apabila harga pembelian yang dahulu dan sekarang itu sama, maka itu kan tidak diperlukan. Kalau seandainya sudah selesai, nanti kita simpan dan tutup atau simpan dan baru. Tapi karena tadi transaksinya sudah record, 2 tahun saja. Dan juga pembeli, biasanya kita mengisi data mengenai aset tetap. Jadi ini aktif-aktif tetap apa saja yang dimiliki oleh perusahaan dan juga kapan masa penggunaan mereka habis, dan juga kurang lebih berapa persentase depresiasi yang dikenakan untuk aktif tetap tersebut setiap tahun atau setiap bulannya. Atau bisa juga itu dilakukan dengan memperkirakan berapa masa penggunaan aktif tetap tersebut dibagikan dengan tergantung metode ini. Baik, kita lanjutkan untuk proses transaksinya. Pada tanggal 21 Mei membeli gamis Naina sebanyak 10 BCS di grosir Gamis Solo dengan tunai. Lalu kita masuk ke menu pembelian dan input item dengan tanggal. Lalu setelah selesai simpan. Selanjutnya pada tanggal yang sama membayar utang sebanyak 7 juta kepada Gamis Solo. Caranya dengan masuk di purchase payment, dan caranya sama dengan yang tadi, dengan masukkan vendornya gitu. Setelah itu bisa diklik save. Selanjutnya bisa dimasukkan transaksi-transaksi yang lainnya sampai tanggal 30. Setelah semuanya transaksi selesai, selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jadi dalam menu jurnal voucher bisa langsung dimasukkan nomor, tanggal, setelah itu gaji belum dibayar, perlengkapan terpakai, penyusutan gedung, penyusutan mobil, dan juga penyusutan perabotan. Setelah semua itu selesai, klik save dan close. Baik, jika dirasa semuanya sudah tersimpan, maka langkah selanjutnya adalah merekonsiliasi bank dengan mengisi saldo rekening dan juga mencentangnya. Jika dirasa selesai, bisa save dan juga di close.